Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Siva, aku dari kelas 11 IPS 3. Di sini aku akan menjelaskan mengenai pergerakan kebangsaan Indonesia. Tahu nggak sih kalian secara pergerakan kebangsaan Indonesia? Pergerakan kebangsaan Indonesia pada awal abad ke-20 adalah gerakan yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Gerakan ini melibatkan berbagai tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan banyak lagi, serta organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia. Simak lebih lanjut ya. Pergerakan bangsa Indonesia merupakan sebuah masa titik balik perjuangan bangsa Indonesia dari kedaerahan menjadi nasional. Pergerakan kebangsaan Indonesia terjadi pada awal abad ke-20. Periode itu sangat penting bagi Indonesia karena Indonesia mengalami sebuah fase yang disebut dengan pergerakan kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1908 menjadi awal dari gerakan kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1908 menjadi masa perjuangan yang dilakukan oleh rakyat. Istilah pergerakan Indonesia juga digunakan untuk menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Pergerakan kebangsaan Indonesia pada masa penjajahan didorong oleh beberapa faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor dalam negeri. 1. Adanya diskriminasi rasial. 2. Adanya politik etis. 3. Penderitaan rakyat selama penjajahan Belanda. 4. Lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin gerakan. Faktor dari luar negeri yaitu 1. Pengaruh paham-paham baru dari Eropa seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. 2. Kemenangan Jepang terhadap Rusia 1904 sampai dengan 1905. Mengangkat harkat dan martabat bangsa-bangsa Asia. 3. Pengaruh pergerakan nasional negara-negara Asia Afrika lainnya seperti Turki, Mesir, India, Cina, dan Filipina. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan. Senjata yang digunakan masih tradisional, yang membuat perlawanannya selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Tidak sedikit juga pejuang yang gugur. Kemudian berakhirnya masa perjuangan sebelumnya, beralih juga ke masa perjuangan yang melalui organisasi modern. Hal ini merupakan dampak dari pelaksanaan politik etis oleh Belanda yang secara tidak langsung melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang menggagas pergerakan kebangsaan Indonesia. Setelah itu muncullah organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Seperti organisasi Budi Utomo. Organisasi ini didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Suetomo dan para mahasiswa Stovia. Organisasi Budi Utomo ini fokusnya pada kemajuan pendidikan dan juga kebudayaan Jawa. Kedua, organisasi Sarekat Islam. Organisasi ini didirikan oleh Haji Saman Budi pada tahun 1911 di Surakarta. Merupakan organisasi massa yang menyusun isu ekonomi dan juga sosial. Dan yang ketiga, ada Indies Partij, sebuah organisasi atau partai politik pertama di Hindia Belanda yang bersifat non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Indies Partij atau Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda yang berdiri di Bandung pada 25 Desember 1912. Didirikan oleh 3 tokoh, yaitu Udoes Dekker, Tito, dan Soehardi. Yang keempat, ada Partai Nasional Indonesia.
Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah salah satu partai politik nasional Indonesia yang berdiri pada tahun 1927 dalam masa pergerakan nasional Indonesia, memiliki visi dan misi yang mengarah pada pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, ada Perhimpunan Indonesia. Adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negara Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Organisasi ini berdiri atas Prakarsa Swetan Kasajangan dan Noto Soeroto yang bertujuan utamanya ialah mengadakan pesta dansa dan pidato. Terus juga ada Kongres Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan. Kedua kongres ini memiliki peran penting yang sangat besar dalam membangun dan memperkuat pergerakan kebangsaan Indonesia. Kongres Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelum itu, para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui Kerabat Besar Pemuda atau Kongres Pemuda Pertama yang dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Kongres Pemuda Pertama. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda Pertama adalah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia, sehingga terwujud dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Namun, Kongres Pemuda Pertama tidak membuahkan hasil karena Muhammad Tabrani tidak sepakat dengan Muhammad Yamin terkait pengumuman istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dan ada juga Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Dipimpin oleh Segundo Dicojo dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres Pemuda ini dibagi menjadi 3 rapat umum, di mana pada rapat kedua membahas masalah pendidikan. Hasil dari Kongres Pemuda kedua adalah Ikrar Pemuda yang kemudian dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Lalu ada juga Kongres Perempuan. Kongres Perempuan adalah suatu momentum penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan. Peran Kartini membangkitkan semangat agar kaum perempuan Indonesia bisa mencari pengetahuan, mencari kedamaian yang cukup untuk mencapai derajat yang layak, hingga akhirnya terbentuk perkumpulan-perkumpulan perempuan di Indonesia. Kongres Perempuan Pertama. Faktor pendorong dilaksanakannya Kongres Pemuda Indonesia Pertama adalah keinginan para tokoh bergerak perempuan untuk memperjuangkan kedudukan perempuan dalam bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Kongres Perempuan Indonesia Pertama berlangsung pada 22 sampai dengan 25 Desember 1928. Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia yang didirikan pada tanggal 25 Desember memiliki usaha-usaha antara lain sebagai berikut. 1. Mengadakan kongres setiap tahun untuk membicarakan kedudukan perempuan. 2. Menerbitkan surat kabar yang merupakan sarana untuk membahas soal-soal perempuan. 3. Menjadi hakim pemisah untuk perdamaian anggota-anggota yang berselisih. Dan 4. Menjadi tempat kedudukan pengurus PPPI ditetapkan menurut jumlah anggota. Kongres Perempuan Kedua. Kongres Perempuan Indonesia Kedua dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 20 sampai dengan 24 Juli 1935. Keputusan-keputusan dalam kongres tersebut ternyata sangat menyentuh dalam kehidupan berorganisasi untuk berjuang perempuan jauh ke depan.
Keputusan Kongres Perempuan Indonesia kedua. 1. Dibentuk Badan Perserikatan dengan nama Kongres Perempuan Indonesia yang saat ini disebut KOWANI. 2. Tiap 3 tahun sekali diadakan Kongres Perempuan. Dan 3. Perancangan tentang kewajiban utama wanita ialah menjadi ibu bangsa, yang berarti berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya. Sampai saat ini, tetapi diperingati setiap tanggal 22 Desember diadakan peringatan Hari Ibu. Ada Kongres Perempuan ketiga. Kongres Perempuan Indonesia ketiga ditetapkan bahwa Hari Ibu diperingati secara nasional pada tanggal 22 Desember. Kongres ketiga ini dilaksanakan di Bandung pada tanggal 23 sampai dengan 28 Juli 1938 dan dipimpin oleh Emma Puradiredja. Kongres ini membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Maria Ulfa dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.